Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kabar terbaru dari Ratu Entok. Menurut media yang saya baca dan yang saya tonton, si Ratu Entok sudah ditangkoi, sahabat. Saya membaca berita ini di CNN ya. Nih. Dan juga di Detikcom dan juga di Kumparan. Dan ada videonya di ini ya saudaraku, ini kita tonton dulu videonya ini sahabat ya. Polisi menjemput selebgram Ratu Entok dari kediamannya pada 8 Oktober 2024 dan tiba di Polda Sumut pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Pantauan wartawan Tribun Medan, Ratu Entok hadir mengenakan baju merah dan langsung berjalan ke gedung Direktorat Reserse Cyber Polda Sumut tanpa memberikan keterangan apapun. Ia dijemput untuk dimintai keterangan atas dugaan penistaan agama Kristen yang dilaporkan Gamki Sumut dan berbagai kalangan. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi meminta publik bersabar dan menunggu hasil pemeriksaan. Diwawancarai terpisah, Sekjen Gamki Sumut Suangro Lumban Batu meminta agar Ratu Entok segera ditahan untuk menghindari konflik horizontal. Gamki Sumut bahkan akan melakukan aksi besar jika Polda Sumut tidak profesional menangani perkara ini. Ya, ini menurut CNN. Selebgram Ratu Entok ditangkap buntut kasus Yesus potong rambut. Medan CNN Indonesia. Polda Sumut menangkap selebgram Kota Medan Ratu Entok yang diduga melakukan penistaan agama lantaran menyuruh Yesus potong rambut saat siaran langsung di TikTok. Betul, Ratu TikTok ditangkap di rumahnya. Kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Selasa, tanggal 8 bulan 10 tahun 2024. Hadi menyebutkan saat ini Ratu Entok masih dalam pemeriksaan penyidik cyber di Polda Sumut. Dia belum bisa memastikan apakah Ratu Entok ditahan. Nah, ditangkap tetapi sepertinya belum ditahan, sahabat ya. Kalau menurut media ini. Saat ini dalam pemeriksaan penyidik cyber, kita tunggu prosesnya, ya, katanya. Sebelumnya penistaan agama yang menjerat selebgram Kota Medan Ratu Entok viral di media sosial. Wanita tersebut dipolisikan lantaran menyuruh Yesus potong rambut saat siaran langsung di TikTok. Kasus itu telah dilaporkan ke Polda Sumut dengan nomor laporan sekian Polda Sumut tanggal 4 Oktober 2024, laporan itu dilakukan karena aksi yang dilakukan Ratu Entok telah menyinggung dan melukai hati umat Kristen. Selebgram RE dilaporkan atas dugaan penistaan agama dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE karena telah melukai hati masyarakat beragama Kristen saat membuat konten di medsosnya, ujar pelapor Daniel Chandra. Nah, sahabat yang terkasih, kalau menurut media ini ya hanya ditangkap ya, atau mungkin dipanggil atau bagaimana ya. Tapi kalau beritanya kita baca dan kita tonton, katanya ditangkap. Tetapi menurut media ini belum ditahan, sahabat ya. Jadi kemungkinan ya bisa saja masih bebas dimintai pertanggungjawab, dimintai penjelasan. Nah, kita serahkan semua kepada pihak kepolisian. Dan juga kita berterima kasih ya buat mereka yang berjuang dalam kasus ini, ya Bapak Maurits ya, yang tiada lelah, tiada capek untuk bekerja, dan juga organisasi Oras Bangso Bata. Nah, di sini saya lihat juga perjuangan mereka tiada lelah terus, saudaraku, berjuang sampai mendatangi Polda berkali-kali, meminta penjelasan dari Polda. Pemuda Batak Bersatu. Nah, ini juga saudaraku juga melakukan
jerih lelah mereka, perjuangan mereka. Terima kasih. Dan juga para ustadz, kabarnya ada juga ustadz yang ikut melaporkan sahabat ya, ustadz di Medan, dan juga saudara-saudara muslim yang ada di Medan ikut melaporkan. Dan kita melihat banyak muslim juga geram melihat Ratu Entok ini sahabat. Jadi perjuangan ini bukanlah perjuangan Kristen melawan Islam, tidak sahabat, tetapi perjuangan toleransi Provinsi Sumatera Utara. Bagaimana perjuangan orang-orang Sumatera Utara ingin memulihkan, mengembalikan Sumatera Utara kembali menjadi provinsi paling toleransi di Sumatera, yang selama ini disandang oleh Sumatera Utara sebagai provinsi paling toleransi di Sumatera. Tetapi lewat kejadian ini saudara yang terkasih, ya kita harus bersyukur perjuangan-perjuangan ini dilakukan oleh berbagai agama ya, khususnya para ustadz dan juga organisasi Batak, saudara-saudara muslim, ada juga yang ulama-ulama juga sudah geram melihat Ratu Entok ini saudara. Jadi puji Tuhan, ini adalah sebuah perjuangan persatuan toleransi di Sumatera Utara. Kita percaya saudara yang terkasih, toleransi di Sumatera Utara harus dibina lagi, dibimbing lagi. Karena saudara yang terkasih, kita tahu Sumatera Utara ini dihormati, disegani, ditakuti oleh orang karena selama ini sebagai provinsi paling toleran sahabat. Ya, di Sumatera ya paling toleran. Masjid di sana tidak ada izinnya pun bebas berdiri sahabat di sana. Iya, pengajian, wiritan, azan juga bebas saudara berkumandang di sana. Tak perlu diminta izin sahabat. Belum tentu juga daerah lain mampu melakukan begitu ya. Tapi Sumatera Utara, waduh, luar biasa sahabat. Saya belum pernah melihat ada orang Batak itu ya menanyai izin wiritan, izin pengajian, atau izin azan gitu ya, izin mendirikan masjid, belum pernah. Saya belum pernah mendengar itu. Tapi kita melihat di Sumatera Utara, berapa kali kejadian, gereja ditanyai izinnya, orang Kristen ditanyai izinnya ketika beribadah. Jadi hal-hal kebablasan ini memang harus direm sahabat. Kalau tidak direm, maka orang-orang intoleransi, kaum-kaum radikal akan terus mengepakkan sayapnya. Mereka akan berkembang biak melakukan aksi-aksi intoleransi di Sumatera Utara. Jadi puji Tuhan, Oras Bangsa Batak, pemuda Batak bersatu, ya mungkin juga ada juga saudara kita orang Nias juga ya, yang bagian dari Sumatera Utara, Oras, jua-jua, Yahum. Nah itu saudara. Jadi hal yang dilakukan ini juga hal yang sangat baik ya, bagaimana bersatunya juga para ustadz, para ulama, orang-orang muslim, dan juga saudara-saudara kita orang Batak. Jadi semua orang di Sumatera Utara sudah gerah sahabat. Ya, sudah gerah, khususnya saudara-saudara kita umat muslim ya, sangat gerah. Saya banyak melihat videonya itu ya. Mereka bilang bikin malu kata saudara muslim yang ada di Sumatera Utara. Jadi mereka sangat gerah, sangat kesal sekali melihat perbuatan si Ratu Entok ini. Iya, ada videonya itu sahabat. Banyak muslim di Sumatera Utara malu sahabat karena kelakuan penista-penista ini, malu sahabat. Jadi ada satu lagi kabar yang akan dilaporkan oleh saudara muslim juga, yaitu TikToker katanya ya, menghujati Kristen terus, dan itu dilaporkan oleh saudara kita umat muslim. Kita tunggu nanti selanjutnya ya kabarnya. Yang melaporkan itu ya saudara kita umat muslim juga Sumatera Utara sahabat, karena juga bikin malu juga itu saudaraku ya, ngaku-ngaku bermarga tetapi menghina-hina terus. Nah ini puji Tuhan, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Ulama, terima kasih buat saudara muslim yang di Sumatera Utara, luar biasa kalian semua. Terima kasih buat Bang Sobatak, terima kasih Bang Maurid, terima kasih juga buat pengacara-pengacara, penegak-penegak hukum. Banyak saudaraku yang berjuang dalam hal ini ya. Lawyers juga banyak sekali saudaraku. Saya melihat perjuangan mereka tiada lelah. Doakan, dukung mereka selalu dalam perjuangan ini. Mereka itu berjuang untuk bersinarnya Sumatera Utara semakin dihormati orang sebagai provinsi paling toleransi sahabat. Ya kita bangga ya, kita bangga sahabat yang terkasih. Puji Tuhan, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga polisi, penegak hukum di Sumatera Utara tegas, adil melakukan tindakan-tindakan yang akan mereka lakukan kepada Ratu Entok
dan kepada TikToker yang lain juga ya saudara, yang kabarnya akan dilaporkan oleh Ustadz yang saya katakan tadi itu. Nah, semoga polisi bertindak secepatnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.